Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairina Nabila Islamai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai akad ijarah. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu ijarah. Ijarah sendiri merupakan akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau ujrah tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Pada akad yang saya buat ini, pada awal akta, saya buat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan judul akta atau nama akta yang dibuat. Dalam hal ini saya membuat terkait akad ijarah dengan nomor 004, yang mana kemudian dilanjutkan dengan pembukaan akta, yaitu dengan mencantumkan ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan janji atau perniagaan, yang mana dalam hal ini saya menggunakan Quran Surat Al-Maidah ayat 1 dan juga Quran Surat An-Nisa ayat 29. Kemudian dilanjut ke badan akta yang pertama, yaitu terkait dengan pernyataan jam, hari, tanggal, bulan, tahun, serta kedudukan notaris, yang mana dalam hal ini akad dilakukan pada pukul 10 lebih 10 IB pada hari Jumat, tanggal 5 bulan Desember tahun 2025, dibuat di hadapan saya, Khairin Nabila, sarjana hukum, magister penotariatan, notaris di Surakarta, yang dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris kenal dan namanya akan disebut pada akhir akta ini. Kemudian lanjut ke badan akta yang mana memuat mengenai komparisi para pihak dalam akta ijarah ini, yang mana terdapat dua pihak. Yang pertama adalah Nona Syarun Aulia sebagai pihak pertama atau muajir, dan juga Tuan Aska selaku penerima manfaat atau mustakjir. Di komparisi kedua pihak ini, yaitu Nona Syarun Aulia dan juga Tuan Askaniam, sudah dicantumkan yaitu statusnya sebagai warga negara Indonesia. Kemudian tempat tanggal lahir juga sudah dicantumkan. Eh, Kemudian status perkawinannya juga sudah. Keduanya belum kawin statusnya, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum ini tidak perlu persetujuan dari pasangan kawinnya karena belum menikah. Kemudian pekerjaannya wira swasta sudah dicantumkan juga keduanya. Kemudian alamat kedudukannya juga sudah dicantumkan, yang mana Nona Syarun itu bertempat tinggal di Jalan Yosidipuro, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Desa Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian eh, Tuan Aska bertempat tinggal di Jalan Melati, Rukun Tetangga 33, Rukun Warga 23, Desa Ngaglik, Kecamatan Banjaroyo, Kota Yogyakarta, DIY. Kemudian dicantumkan juga NIK-nya Nona Syahrun dan juga Tuan Aska, yang mana KTP-nya tersebut berlaku hingga seumur hidup. Kemudian lanjut ke bagian premis, yang mana pada akta ini para pengadap telah notaris kenal berdasarkan kartu identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris, yang mana bahwa pihak pertama adalah pemilik sah dari sebidang tanah dan bangunan dua lantai seluas 250 meter persegi, terletak di Jalan Honggo nomor 99, Desa Kauman, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan SHM nomor 44, tercatat atas nama Nona Syarul Aulia atau pihak pertama sesuai dengan lampiran akad ini, yang selanjutnya disebut sebagai rumah. Bahwa pihak kedua dengan ini bermaksud ingin
mendapatkan manfaat penggunaan rumah yang akan dipergunakan sebagai tempat tinggal. Kemudian bahwa para pengadap menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengalihkan manfaat penggunaan rumah dengan imbalan manfaat dalam jangka waktu tertentu untuk dapat dipergunakan sesuai maksud dan tujuan pihak kedua dengan cara-cara dan ketentuan sebagai berikut. Kemudian masuk ke mengenai klausul-klausul akad yang sebagaimana telah disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua, yang mana di pasal 1 ini membahas mengenai definisi yang digunakan dalam akad ini, yang menjelaskan tentang ijarah, kemudian syariah, muajir, kemudian mustakjir, makjur, ujrah, dan juga jangka waktu akad. Kemudian di pasal 2 itu membahas mengenai pokok akad ijarah ini, yaitu pihak pertama dan juga pihak kedua mengikatkan diri untuk mengalihkan manfaat objek ijarah yang berupa sebidang tanah seluas 250 meter persegi yang diuraikan dalam surat ukur tertanggal 25 bulan Mei tahun 2020 nomor 127/2020 yang terletak di Jalan Honggo nomor 99, Desa Kauman, Kecamatan Laweyan, Kabupaten Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, yang tercatat atas nama pemegang hak, yaitu Sharon Aulia sebagai hak pertama. Kemudian, objek tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas atau perabotan sebagai berikut, yaitu pertama ada satu buah kitchen set, yang selanjutnya yaitu ada satu set meja makan, kemudian ada satu kolam ikan, dan juga ada satu set lampu gantung. Kemudian pihak kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan dirinya untuk menerima manfaat penggunaan objek sewa dari pihak pertama untuk dipergunakan sesuai dengan maksud tujuan sebagaimana pasal ini dari dan oleh karenanya pihak kedua wajib memberikan imbal manfaat kepada pihak pertama sejumlah nilai sewa sebagaimana ditetapkan pada pasal 4 akad ini. Kemudian, jangka waktu sewa, akad sewa ini dilangsungkan dan ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun yang berlaku sejak penandatangan akta ini, yaitu pada tanggal 5 bulan Desember tahun 2025 dan berakhir pada 5 bulan Desember tahun 2026. Kemudian setelah jangka waktu tersebut selesai, maka sewa menyewa ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak untuk jangka waktu dan dengan cara-cara serta ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan dalam akad atau adendum tersendiri. Kemudian, untuk pemberitahuan perpanjangan akad ini oleh pihak kedua akan diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 bulan sebelum akad ini berakhir. Kemudian, pasal 4 terkait dengan nilai sewa yang mana dalam akad ini telah disepakati ujrah atau nilai sewa itu sebesar 70 juta untuk 1 tahun. Yang mana eh, nilai sewa tersebut bersifat tetap dan tidak dikenakan tambahan dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai bunga atau riba. Jumlah tersebut wajib dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama dengan skema pembayaran yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama dibayarkan ketika penandatanganan perjanjian ini, yaitu pada tanggal 5 bulan Desember tahun 2025 sebesar 35 juta. Kemudian tahap kedua dibayarkan 6 bulan setelahnya, yaitu pada bulan Juni tahun 2026 tanggal 5 sebesar 35 juta. Kemudian pasal 5 terkait cara pembayaran telah disepakati bahwa pembayaran eh, akad ijarah ini dengan dibayar menggunakan transfer ke rekening pihak pertama yang mana nama banknya yaitu dengan Bank Muamalat nomor rekening 333101669 atas nama pihak pertama yaitu Sharon Aulia. Kemudian pasal 6 yaitu terkait hak-hak dan kewajiban pihak pertama yang mana pihak pertama berhak menerima pembayaran sejumlah nilai sewa rumah dari pihak kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu sebesar 70 juta dan dengan pembayaran sesuai dengan pasal 5 akad ini yaitu dibayar dengan cara
ditransfer. Kemudian, apabila terdapat hal-hal berupa kendala atau hambatan berkaitan dengan pembayaran sewa akad ini, maka pihak pertama berhak memperoleh upaya terbaik dari pihak kedua untuk mencari jalan keluar secara musyawarah dan dengan cara-cara yang ma'ruf. Ma'ruf di sini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang baik, pantas, layak sesuai dengan syariat. Kemudian, pihak pertama berhak memperoleh kembali manfaat penggunaan rumah yang disewa oleh pihak kedua apabila jangka waktu sewa telah berakhir. Kemudian, pihak pertama menjamin bahwa rumah yang menjadi objek sewa tersebut bebas dari segala sitaan dan sengketa. Kemudian, pihak pertama apabila ada wajib menanggung dan menyelesaikan seluruh tagihan beban maupun kewajiban pembayaran yang timbul atas objek perjanjian sebelum tanggal serah terima yang mencakup antara lain tagihan listrik, air, telepon, iuran keamanan dan kebersihan, serta pajak bumi bangunan. Kemudian, apabila terdapat hal-hal berupa hambatan, rintangan, dan atau klaim dari pihak ketiga sehubung dengan sewa menyewa rumah berdasarkan akad ini, maka pihak pertama dengan ini menyatakan kesediaannya untuk duduk bersama dengan para pihak yang berkepentingan untuk mencari jalan keluar dengan cara-cara yang ma'ruf. Kemudian, apabila di kemudian hari terdapat peristiwa hukum tertentu yang mengakibatkan pihak kedua tidak lagi mendapatkan haknya atas manfaat penggunaan rumah sebelum jangka waktu sewa berakhir, termasuk dalam ini penjualan, pengalihan, atau bentuk perpindahan hak lainnya atas rumah yang menyebabkan pihak kedua kehilangan haknya, maka dalam keadaan tersebut, pihak pertama berkewajiban mengembalikan sisa sewa secara proporsional dengan perhitungan yang adil menurut prinsip syariah. Kemudian, sehubung dengan ayat 6 di atas, maka apabila pihak pertama dengan ini memberikan waktu sekurang-kurangnya 2 bulan sejak pemberitahuan kepada pihak kedua untuk pelaksanaan transisi atau peralihan rumah sewa. Dan itu hanya terjadi apabila pasal 6 terjadi. Dalam hal terjadi peralihan atas rumah sewa, pihak pertama bertanggung jawab atas seluruh biaya yang timbul akibat perpindahan pihak kedua, termasuk biaya pengangkutan barang, sewa kendaraan angkut, dan biaya terkait lainnya. Kemudian pasal 7 tentang hak dan kewajiban pihak kedua, yang mana pihak kedua berhak menempati rumah yang disewanya dari pihak pertama, dan apabila terdapat hal-hal berupa hambatan atau tuntutan dari pihak ketiga terhadap rumah tersebut sehubung dengan sewa menyewa rumah berdasarkan akad ini, maka pihak kedua berhak memperoleh upaya terbaik dari pihak pertama untuk mencari jalan keluar dengan cara yang ma'ruf. Kemudian, apabila di kemudian hari terdapat peristiwa hukum tertentu yang mengakibatkan pihak kedua tidak lagi mendapatkan haknya atas manfaat penggunaan rumah sebelum berakhirnya masa sewa, maka pihak kedua berhak untuk mendapat penggantian pengembalian sebagian uang dari pihak pertama yang dihitung secara proporsional. Kemudian sehubungan dengan ayat kedua di atas, maka pihak kedua memperoleh hak jangka waktu sekurang-kurangnya 2 bulan sejak pemberitahuan dari pihak pertama pindah rumah. Kemudian pihak kedua wajib membayar atau bertanggung jawab atas biaya fasilitas listrik, air, telepon, iuran keamanan, dan kebersihan setiap bulannya terhitung sejak periode sewa dimulai sampai dengan jangka waktu sewa berakhir sesuai dengan jumlah beban yang digunakan. Kemudian, selama masa sewa, pihak kedua tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak sewanya baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama. Kemudian, selama masa sewa, pihak kedua berhak mengelola atau memanfaatkan lahan maupun ruang terbuka yang termasuk dalam objek ijarah untuk tujuan yang baik, wajar, dan tidak bertentangan dengan undang-undang, serta tidak mengubah bentuk atau struktur utama bangunan tanpa persetujuan dari pihak pertama. Kemudian, pihak kedua berkewajiban memberikan nilai sewa sebagai imbal manfaat rumah kepada pihak pertama dengan jumlah dan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5 akad ini, yaitu sebesar 70 juta dengan cara ditransfer. Kemudian apabila terdapat hal-hal berupa kendala dan hambatan sehubung dengan pembayaran sewa menyewa rumah berdasarkan akad ini, maka pihak kedua berkewajiban melakukan upaya terbaik untuk mencari jalan keluar secara musyawarah dan dengan cara-cara yang ma'ruf. Kemudian, bila mana jangka waktu sewa ini berakhir, maka pihak kedua berkewajiban untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada pihak pertama
termasuk seluruh kunci atau peralatan inventaris milik pihak pertama, kemudian dalam keadaan bersih dan dalam keadaan baik, kecuali kerusakan yang wajar karena pemakaian yang normal selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah akad ini berakhir. Kemudian pasal 8 berkaitan tentang pengalihan hak, yang mana akad ini tidak batal atau berakhir karena meninggalnya salah satu pihak. Untuk itu, akad akan tetap dapat dilaksanakan oleh ahli waris atau kuasanya dari yang meninggal tersebut. Kemudian pasal 9 terkait dengan keadaan memaksa, akad ini disepakati bersama tanpa tekanan dari pihak manapun. Apabila terjadi keadaan memaksa atau force majeure yang terjadi karena bencana alam, kerusuhan negara, atau kebakaran alam, maka pihak kedua tidak diwajibkan menanggung segala ganti rugi bangunan tersebut. Namun, apabila terjadi force majeure akibat kelalaian dari pihak kedua, maka menjadi tanggung jawab pihak kedua untuk menanggung segala ganti rugi bangunan tersebut. Kemudian di pasal 9 membahas mengenai penyelesaian permasalahan yang mana jika terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, dan atau kendala antara pihak kedua belah pihak akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Kemudian, dalam hal para pihak gagal mencapai kesepakatan melalui musyawarah, maka pihak sepakat untuk memperoleh opini dan rekomendasi dari ahli atau institusi yang diakui kompetensinya dalam bidang syariah sebelum menempuh upaya penyelesaian lebih lanjut. Kemudian pasal 10 mengenai hal lain-lain yang mana yang akad ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak dengan penuh itikat baik. Oleh karena itu, akad ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak seperti yang dimaksud dalam syariah. Kemudian, segala sesuatu yang timbul dalam akad ini atau atas perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam akad tambahan atau addendum dan merupakan akad yang tidak terpisahkan dari akad ini. Kemudian masuk kepada kebagian penutup akta, yaitu berkaitan dengan pernyataan para penghadap, yang mana dalam hal ini para penghadap menyatakan menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang diperlihatkan dan disampaikan kepada notaris serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Kemudian para penghadap juga menyatakan bahwa telah mengerti dan memahami isi akta ini. Kemudian terdapat juga klausul pembebasan notaris yang mana para penghadap dengan ini menyatakan bahwa apa yang disampaikan dan diterangkan dalam akad ini benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Kemudian apabila semua hal yang disampaikan dan dituangkan dalam akad ini tidak benar, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab pribadi para penghadap sepenuhnya, serta membebaskan notaris dan saksi-saksi. Kemudian penutup akta dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Surakarta pada hari Jumat tanggal 5 bulan Desember tahun 2025 serta pada pukul seperti yang disebutkan dalam bagian awal akta ini yaitu pukul 10 lebih 10 dihadiri oleh dua saksi yang mana dalam hal ini ada yang pertama Nyonya Olima Baktiar dan juga Nyonya Aziza Alfi yang mana sudah diterangkan juga terkait statusnya sebagai warga negara Indonesia, tepat tanggal lahir, kemudian kartu tanda penduduknya, yang mana eh, mereka berdua berkedudukan sebagai saksi-saksi. Setelah saya, notaris, membacakan akad ini kepada para pengadap saksi-saksi, maka seketika itu juga akad ini ditandatangani oleh para pengadap dan saksi-saksi saya, notaris. Kemudian para pengadap kemudian membubuhkan sidik jari, ibu jari tangan kanan pada lembar kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta akad ini dilangsungkan tanpa memakai coretan dengan gantian maupun tambahan. Akad ini ditandatangani oleh pihak pertama dan juga pihak kedua, kemudian saksi-saksi, kemudian saya notaris, kemudian dibubuhkan juga sidik jari akadnya, jenis akadnya ijarah nomor 004 pada tanggal 5 Desember tahun 2025 pukul 10 lebih 10 WIB. Ibu jari tangan kanan kiri, pihak pertama Nona Sharon Aulia, pihak kedua Tuan Askaniam. Minuta ini telah ditandatangani dengan lengkap, diberikan sebagai salinan
yang sama bunyinya. Notaris di Surakarta, Raina Nabila. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.